Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di video mata kuliah pengauditan. Pada video ini kita akan melanjutkan tentang prosedur pengauditan dengan pendekatan siklus. Di mana pada video kali ini kita akan membahas secara lebih mendetail terkait dengan siklus pengauditan yang berkaitan dengan siklus persediaan dan produksi. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit gambaran terkait dengan pengauditan siklus persediaan dan produksi ya. Jadi jika teman-teman lihat pada diagram berikut bahwa siklus persediaan dan produksi itu sangat berhubungan dengan siklus-siklus yang lain. Nah, siklus yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Contohnya, ketika kita bicara tentang pembelian, kita melihat bahwa pembelian misalnya itu adalah siklus terkait dengan pengeluaran. Apakah itu pembelian persediaan oleh perusahaan dagang atau pembelian pembelian bahan baku oleh perusahaan manufaktur, itu beririsan dengan siklus pengeluaran yang sudah dibahas di video sebelumnya. Selanjutnya, untuk perusahaan manufaktur kita tahu tentunya ada juga tenaga kerja langsung, di mana tenaga kerja langsung itu masuk dalam nilai persediaan untuk sebuah perusahaan manufaktur. Tenaga kerja langsung itu sangat berkaitan erat dengan siklus penggajian karyawan, siklus upah yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa siklus persediaan dan produksi ini sangat berkaitan erat dengan siklus-siklus yang lain. Secara lebih detail akan kita bahas pada bagian-bagian selanjutnya. Oke, baik. Berikut adalah beberapa asersi terkait dengan siklus persediaan ya. Tapi nanti lebih detailnya nanti akan kita lihat di pembahasan selanjutnya. Tapi secara umum, kalau kita bicara tentang asersi, ini asersi transaksi ya. Asersi transaksi berarti lebih ke transaksi yang berkaitan dengan pembelian atau berkaitan dengan produksi itu sendiri. Nanti kita akan membahas lebih detail, misalnya di sini transaction objektif terkaitan dengan occurrence atau keterjadian. Ketika keterjadian berarti kita bicara terkait dengan transaksi yang berkaitan dengan pembelian untuk perusahaan dagang dan pembelian bahan baku jika misalnya berkaitan dengan perusahaan manufaktur. Tidak hanya pembelian tapi juga produksi. Jadi misalnya ketika perusahaan memulai produksi, menambah bahan baku ke proses produksi, menambah tenaga kerja langsung dan menambah overhead ke proses produksi, penambahan itu juga termasuk ke asersi occurrence. Completeness berarti semua transaksi manufaktur dan transaksi pembelian sudah dicatat sudah masuk semua dicatat. Akurasi berarti berkaitan dengan nilai pencatatan, apakah sudah akurat atau belum. Lalu cut off berarti apakah dicatat di periode yang tepat dan belum, dan klasifikasi. Secara lebih detail nanti akan kita bahas di bagian selanjutnya. Baik, ketika kita bicara tentang siklus persediaan dan siklus produksi, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu model bisnis dari perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur apa? Apakah manufaktur alat elektronik? Apakah manufaktur makanan? Ataukah manufaktur pakaian? Perusahaan manufaktur dengan produk yang berbeda, dengan nature yang berbeda, itu memiliki sifat karakter yang bisa sangat berbeda satu sama lain. Sama seperti perusahaan dagang, perusahaan yang menjual makanan, sembako, dengan misalnya perusahaan yang menjual pakaian dan perusahaan menjual alat elektronik, tentunya memiliki nature yang berbeda. Sehingga untuk kita harus memahami model bisnis perusahaan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan melakukan prosedur analitis. Nah, prosedur analitis yang dapat dilakukan, misalnya kita bisa melihat adalah misalnya seperti berikut, misalnya dengan melakukan misalnya perusahaan yang memproduksi alat-alat berat misalnya. Nah, perusahaan yang memproduksi alat-alat berat cenderung karakternya itu adalah misalnya inventory turnover-nya itu pelan. Jadi beda dengan perusahaan yang menjual makanan atau menjual barang-barang yang kecil ya. Inventory turnover-nya itu pelan, kecil nilainya.
karena memang tidak mudah untuk menjual barang jadinya. Nah, selanjutnya perusahaan memiliki banyak fixed cost. Jadi perusahaan memiliki banyak aset yang digunakan untuk produksi sehingga banyak fixed cost-nya. Nah, itu juga termasuk jenis karakter dari industri ini. Nah, jadi dengan kata lain yang ingin saya sampaikan ketika teman-teman akan menganalisis suatu siklus produksi, siklus persediaan, memulai audit siklus persediaan itu harus dimulai dengan mengetahui ini perusahaan itu perusahaan dagang apa manufaktur. Lalu perusahaannya ini menjual apa, memproduksi apa, barang apa. Nah, itu wajib untuk diketahui. Kalau sudah, selanjutnya kita bisa menganalisis karakter-karakter dari perusahaan tersebut. Ya, ini beberapa prosedur analitis yang dapat digunakan ya, inventory turn days, dan ini sangat berguna. Tetapi ingat ya, yang perlu saya sampaikan, rasio-rasio ini ketika digunakan itu teman-teman harus punya patokan. Contohnya apa? Rasio inventory turn days ya. Inventory turn days ini teman-teman harus punya ekspektasi. Oh, kalau perusahaannya itu jualnya adalah barang-barang berat, alat elektronik yang besar-besar, itu inventory turn days cenderung kecil. Nah, tapi kalau perusahaan itu perusahaan makanan, bakery misalnya, inventory turn days-nya cenderung besar seperti itu. Jadi harus harus diperhatikan seperti itu. Baik, selanjutnya inherent risk dari audit siklus persediaan dan produksi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah volume transaksi. Jadi volume transaksi di siklus persediaan itu cenderung besar ya untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Pasti, bahkan perusahaan manufaktur yang yang jenisnya kayak misalnya manufaktur yang konstruksi ya, perusahaan developer, konstruksi, itu memang mungkin barang jadinya itu butuh mungkin waktu 1 tahun, 2 tahun, tapi kan proses produksinya jalan terus tuh sepanjang tahun. Jadi nambah-nambah terus nilai persediaannya. Jadi transaksinya terjadi terus. Jadi transaksi siklus persediaan dan produksi ini besar, banyak jumlah transaksinya. Yang kedua, cost issues ya. Cost issues itu begini. Jadi cost issues itu terkait dengan bagaimana kita menilai suatu persediaan. Jadi ketika kita bicara tentang persediaan, itu banyak banget hal yang harus dipertimbangkan ketika kita ngitung berapa toh nilai persediaan. Gak cuma kayak akuntansi yang teman-teman sudah kerjain ya, soal-soal itu hanya tinggal di total aja nilai persediaan di buku besar. Contohnya apa? Contohnya perusahaan dagang. Ketika kita bicara tentang nilai persediaan, itu kita ada metode FIFO, ada average, ada LIFO. Lalu ada juga metodenya apakah menggunakan cost ataukah menggunakan fair value market. Itu perusahaan dagang. Nah, kalau perusahaan manufaktur lebih kompleks lagi. Perusahaan manufaktur kita harus menghitung misalnya terkait dengan berapa bahan baku yang digunakan, berapa tenaga kerja langsungnya, berapa overheadnya, alokasinya bagaimana, tiap produknya seperti mana, lebih kompleks. Nah, jadi itu menjadi tantangan tersendiri bagi ketika melakukan audit siklus persediaan. Diversity of inventory item, jadi inventory item pun nggak cuma satu ya, beda dengan misalnya kalau kayak aset tetap mungkin cuma dikit ya, peralatan, misalnya kendaraan mungkin hanya ada mobil, motor, truk, hanya 3 jenis. Terus bangunan mungkin hanya ada 5 jenis bangunan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, tapi kalau inventory itu satu perusahaan mungkin bisa punya 20, 30, 40 jenis inventory. Yang setiap inventory memiliki kode berbeda, memiliki cost berbeda, harga jual berbeda, sehingga membuat semakin kompleks untuk transaksinya. Yang keempat, storage at multiple locations. Jadi hal yang sangat penting diperhatikan ketika audit persediaan itu adalah barang-barangnya yang dimiliki persediaan yang dimiliki perusahaan itu ada di mana. Kalau cuma ngumpul satu di gudang perusahaan, it's okay, lebih mudah. Tapi misalnya perusahaan punya pabrik di beberapa tempat. Atau jangan-jangan perusahaan itu dia itu ada spare part atau bagian yang tidak diproduksi sendiri, tapi dia istilahnya hire third party. Jadi hire third party subkontraktor untuk membantu memproduksi suatu bagian barangnya. Atau misalnya perusahaan itu punya perjanjian konsinyasi. Jadi dia menjual barang lewat partner, tapi barangnya itu masih punya dia, masih punya perusahaan. Nah, itu harus dihitung semuanya.
Oleh karena itu, asersi completeness itu menjadi salah satu perhatian auditor ya, kalau kita bicara tentang persediaan. Selanjutnya, determination of quality and value ya, bagaimana menentukan kualitas dan value persediaan. Karena seperti saya bilang, persediaan itu ada yang dinilai menggunakan value market. Menentukan value marketnya itu seperti apa caranya? Apakah persediaan ini layak jual ya? Apakah dia ini nilainya full sesuai dengan nilai market atau harus kita turunkan ya? Nah, itu menjadi tantangan tersendiri. Lalu vulnerability, persediaan itu gampang rusak ya. Jadi kalau misalnya gudangnya itu bocor atau ada kebakaran, itu bisa terjadi potensi persediaannya jadi hancur, jadi tidak bisa dijual. Nah, terakhir ada right of return. Jadi ada banyak ketika kita membeli barang, ada barang yang kita tuh mungkin bisa retur ke penjual barang kalau kita beli barang. Sebaliknya, ketika kita menjual barang, ada perjanjian mungkin si pembeli itu bisa retur ke kita kalau misalnya nggak puas dengan barangnya. Nah, pertanyaannya, barangnya itu kalau masih ada perjanjian retur, ketika barang itu kita jual misalnya ke pelanggan, apakah barang itu masih punya kita ya? Saya masih bisa diretur sih? Nah, itu gimana? Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi auditor. Banyak banget ya yang harus dipertimbangkan auditor ketika melakukan pengauditan siklus persediaan. Baik, sekarang kita coba mengenali dokumen-dokumen yang sangat sering kita temui jika kita bicara tentang siklus persediaan dan produksi ya. Jadi berikut adalah beberapa dokumen. Mungkin beberapa dokumen ini yang sudah teman-teman lihat di siklus sebelumnya ya. Contoh, material requirement report ya. Material requirement report misalnya, dan ini sudah kita bahas di siklus pengeluaran ya. Ketika kita bicara tentang pembelian barang dagang atau pembelian bahan baku. Time ticket sudah kita bahas ketika kita bicara tentang siklus penggajian. Nah, yang lain beberapa yang mungkin belum kita lihat, misalnya production order ya. Nah, production order ini biasanya adalah dibuat oleh manajer produksi yang rencana produksi misalnya untuk 1 hari, 1 minggu ke depan dan seterusnya, itu ada bentuknya. Lalu material issue slip ini biasanya adalah dari manajer produksi itu meminta berapa bahan baku, jadi diambil dari gudang bahan baku dibawa ke bagian pabrik yang untuk produksinya, itu barang apa saja yang di request oleh manajer bagian produksi seperti itu. Lalu move ticket ini adalah dokumen yang istilahnya mendokumentasikan jadi barangnya berpindah. Jadi misalnya barang dari gudang bahan baku pindah ke bagian pabrik produksi, itu ada dokumen yang menyatakan barangnya pindah, siapa yang memindah, otorisasinya siapa, seperti itu. Dan yang terakhir ada daily production report, tentunya adalah laporan hasil produksi ya, laporan hasil produksi setiap hari. Misalnya berapa bahan baku yang digunakan, bahan baku pelengkap, bahan baku tidak langsungnya apa, ada atau tidak, overhead biasanya belakangan ya. Jadi biasanya sih tenaga kerja langsungnya berapa jam, misalnya karyawan yang digunakan, lalu bahan baku langsungnya berapa, dan bahan baku pelengkapnya jika ada. Kalau overhead biasanya di akhir ya, di akhir bulan atau di akhir periode baru dihitung. Selanjutnya ada beberapa dokumen yang lain, misalnya complete production report. Jadi ketika suatu suatu produksi sudah selesai, ada report lengkap ya. Misalnya kalau produk-produknya itu adalah menggunakan misalnya job order ya. Jadi satu report khusus untuk satu proyek, misalnya perusahaan konstruksi. Satu report khusus untuk proyek produksi misalnya apartemen. Itu ada detailnya, berapa produk yang digunakan, berapa bahan baku yang digunakan, bahan baku pelengkapnya, overheadnya mungkin jika ada, dan sejenisnya. Nah, lalu standar cost master file ini bicara tentang standar cost ya. Jadi targetnya itu satu unit produksi itu harusnya berapa. Nah, selanjutnya ada raw material inventory master file. Nah, kalau yang ini intinya adalah detail barang in, barang out untuk raw material, work in progress, berarti persediaan barang dalam proses, dan finished good inventory. Jadi intinya detail kayak buku besar pembantu ya, buku besar pembantu untuk bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi.
Baik, selanjutnya beberapa tahapan yang perlu diperhatikan, beberapa aktivitas yang perlu teman-teman perhatikan terkait dengan siklus persediaan dan produksi. Yang pertama adalah ketika produksi dimulai ya, berarti merencanakan dan mengontrol produksi. Jadi ketika produksi itu baru memulai, siapa yang merencanakan. Jadi, oh ini starting point-nya gimana? Misalnya perusahaannya adalah membuat sebuah jembatan misalnya. Bagaimana tahapan, apakah plannya sudah bagus atau tidak? Siapa yang mengotorisasi bahwa proyek ini dimulai? Lalu nanti tahapan proyeknya seperti apa? Nah, itu ada sebaiknya. Lalu yang selanjutnya ketika sudah produksi sudah diinisiasi, sudah dimulai, selanjutnya adalah memulai menambah bahan baku ya. Menambah bahan baku berarti tahapannya adalah issuing raw materials, berarti menambah bahan baku ya, mengambil bahan baku dari gudang, digunakan untuk produksi, lalu diproses bahan bakunya, selanjutnya menjadi barang jadi tahapannya. Dan terakhir, kalau barang jadi, sudah jadi, selanjutnya adalah bagaimana menjaga barang tersebut sampai terjual. Misalnya, perusahaannya memproduksi alat elektronik. Sudah jadi di TV-nya, sudah jadi HP-nya. Nah, selanjutnya sudah dikemas, sudah bagus. Nah, saja di mana nyimpennya? Jangan-jangan dicurinya gampang, atau jangan-jangan gudangnya malah bocor, atau mungkin mudah kebakaran. Nah, kita perlu memperhatikan itu. Oke, selanjutnya yang perlu diperhatikan pencatatan ya. Jadi selama proses manufaktur dan ketika sudah barangnya masuk inventory itu mencatatnya bagaimana? Oke, perlu diperhatikan gitu. Oke, saya nggak akan banyak detail. Nah, ini sistem flowchart ya. Mungkin jika ingin melihat tahapan ketika suatu produksi dimulai itu seperti apa, terutama perusahaan manufaktur ya. Nah, baik, saya sekarang akan membahas terkait dengan tes ya, tes yang terkait dengan persediaan secara umum. Saya akan coba membahas persediaannya itu barang dagang, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur akan coba saya bahas dua-duanya. Pertama, ketika kita bicara tentang tes transaksi ya, tes substantif test of transaksi, berarti kita bicara tentang ketika kita mengetes akun-akun seperti akun pembelian ya, akun pembelian bahan baku dan akun ini. Jadi kita mengetes apa ya istilahnya? Kalau perusahaan manufaktur berarti kita mengetes akun cost of goods manufactured, cost produksinya, cost produksi barangnya itu bagaimana, berapa nilainya, apakah nilainya tepat atau tidak. Nanti akan kita coba tunjukkan pakai contoh ya di bagian selanjutnya. Nah, untuk tes terkait transaksi ada dua ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tes entries to inventory account. Jadi gini, akun persediaan itu kan ada transaksi yang menambah nilai persediaan. Kalau perusahaan dagang berarti purchase. Kalau perusahaan manufaktur berarti produksi. Nah, itu kita mengetes penambahan itu. Jadi setiap penambahan persediaan itu diuji oleh kita. Nanti bagaimana saya akan membahas lebih detail nanti di simulasi. Yang kedua, tes cut off dari penambahan itu. Jadi misalnya penambahan itu kan terjadi secara terus-menerus ya. Ingat tadi di slide sebelumnya, volume transaksinya ada banyak. Jadi penambahan itu terjadi terus. Pembelian satu hari mungkin bisa sampai 5 kali, 6 kali. Produksi juga seharian mungkin bisa berjalan terus. Satu minggu mungkin full ya, beroperasi terus. Nah, cut off-nya itu kapan? Ketika kita misalnya mau buat laporan keuangan 31 Desember 2020. Cut off-nya sudah betul belum? Jangan-jangan ada kurang ada transaksi 3 hari terakhir, misalnya tanggal 31, 30, dan 29 yang belum masuk. Nah, itu harus dilihat cut off-nya. Tes cut off untuk purchase dan kegiatan produksi. Selanjutnya, itu tes yang terkait dengan transaksi ya. Kita bicara tentang penambahan nilai persediaannya. Selanjutnya, kita bicara tentang saldo akun persediaan itu sendiri. Nah, ketika kita bicara tentang saldo akun persediaan, itu ada satu prosedur yang sangat penting ya, yang wajib perlu diperhatikan ketika bicara tentang audit persediaan, yaitu namanya inventory count, stock opnam, inventory opnam. Jadi, di mana auditor mengamati proses inventory count yang dilakukan oleh klien. Jadi auditor tidak melakukan inventory count sendiri ya, itu mahal, nggak efektif. Tapi klien perusahaan menjelang akhir tahun, mereka akan melakukan inventory count. Oke, mereka akan melakukan inventory count pasti, ngitung berapa toh stok barang mereka. Perusahaan dagang
akan ngitung stok barang dagang dia. Perusahaan manufaktur akan ngitung stok barang dagang yang sudah jadi, barang dalam prosesnya berapa, dan stok bahan bakunya dia berapa. Nah, yang dilakukan oleh auditor adalah kita ngikut ke mereka, ngikut selama mereka melakukan prosedur, dan kita melakukan perhitungan sendiri. Dengan mekanisme seperti apa saya akan jelaskan nanti. Jadi kita nanti ngitung beberapa barang pakai sampling sambil ngikut klien melakukan inventory count begitu. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita akan bicara tentang inventory count. Nanti akan saya bahas di simulasi nanti. Nah, selanjutnya ketika kita bicara tentang audit persediaan, ada juga ini ya. Nih, ada beberapa prosedur lain yang perlu diperhatikan juga, seperti ini. Tapi ini less important ya, tergantung jenis perusahaannya. Gitu. Nah, selanjutnya yang penting, yang juga sangat penting diperhatikan oleh auditor, saya sudah sampaikan tadi, yaitu adalah ketika ada perusahaan memiliki persediaan yang terpisah dari lokasi utama perusahaan. Jadi contohnya perusahaan itu punya gudang yang terpisah, atau perusahaan itu nitip barang di perusahaan lain, atau perusahaan itu tuh ada stok dia yang diproduksi oleh perusahaan lain. Tapi stoknya itu belum dikirim ke kita, ke perusahaan kita. Nah, itu berarti kan barangnya itu berada di perusahaan lain, di gudangnya perusahaan lain, tapi barang itu kan milik perusahaan kita. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, jadi caranya adalah prosedur yang perlu diperhatikan adalah kita ini examine consignment agreement and contract. Jadi kita akan inspeksi, examine, membaca kontrak terkaitan dengan konsinyasi persediaan. Jadi misalnya perusahaan dagang ada perjanjian konsinyasi nggak? Oh, kalau ada coba dilihat perjanjiannya gimana. Kalau perusahaan manufaktur misalnya ada perjanjian ini nggak? Ada nggak barang kita yang istilahnya produksinya itu kita delegasikan ke subkontraktor. Jadi perusahaan barang punya kita, tapi produksinya bukan oleh kita, tapi diproduksi oleh subkontraktor. Nah, itu bagaimana perjanjiannya? Dibaca perjanjiannya. Nah, misalnya perjanjiannya bilang, oh barangnya itu walaupun itu adalah kita yang pesen, sampai barang itu ada di pabrik kita, barang itu belum punya kita. Saya perjanjiannya bilang begitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi barangnya di subkontraktor itu nggak masalah. Tapi misalnya ada perjanjian bahwa oh barang itu walaupun masih di subkontraktor, kalau sudah jadi itu sudah punya kita. Nah, berarti itu barang harusnya masuk di daftar barang kita. Nah, itu perlu diperhatikan. Lalu yang terakhir, test of detail of accounting estimates ya. Jadi jika kita bicara tentang persediaan, itu ada estimasi akuntansi yang cukup rumit ya, itu terkait dengan penilaian persediaannya. Nah, kalau kita bicara tentang nilai persediaan, ada banyak metode ya yang cukup rumit. Yang pertama, apakah kita mau pakai cost, ataukah nilai cost, atau nilai market? Ya, apakah cost ketika kita memperoleh barang tersebut, ataukah nilai pasar dari barang tersebut? Itu yang pertama. Nah, kalau pakai cost, nah nanti mau pakai FIFO, mau pakai average, atau pakai LIFO. Nah, itu ada lagi. Kalau pakai market, nah marketnya itu mana yang dipakai? Nah, jadi ada estimasi akuntansi yang cukup rumit berkaitan dengan nilai persediaan, sehingga harus dilakukan pengujian. Biasanya auditor akan rekalkulasi. Jadi kita auditor akan minta ke perusahaan, tolong dong saya dikasih estimasi perhitungan nilai persediaannya. Kita dikasih, kita nanti rekalkulit. Biasanya seperti itu. Baik. Oke, selanjutnya saya akan lebih detail mungkin daripada teori yang tadi. Kita coba akan menjelaskan, mensimulasikan prosedur-prosedur tadi pakai data-data angka ya. Harapannya bisa lebih jelas begitu daripada hanya teori saja. Baik, coba kita mulai pembahasannya ya. Oke, baik. Baik teman-teman, kita coba akan melihat pembahasan yang bisa kita lakukan terkait dengan yang sudah saya sampaikan tadi, lebih detail tentang contoh-contoh prosedur yang bisa kita lakukan. Baik, yang pertama kita bicara tentang prosedur terkait dengan tes detail transaksi. Baik, kita bicara tentang tes detail transaksi, coba kita lihat ya di sini, tes detail transaksi. Kalau kita bicara tentang ada dua ya, yang dua akun utama yang berkaitan dengan kalau kita tes detail transaksi.
Dan untuk akun-akun ini diuji dengan prosedur sebagai berikut. Kalau ada terkait dengan purchase, pembelian, maka prosedurnya ya sebagai berikut ya. Test entry-nya, berarti tes purchase itu sendiri. Berarti apa? Vouching biasanya. Jadi kalau kita bicara tentang tes purchase, kita vouching ya. Vouching, jadi kita lihat pembelian yang sudah dicatat itu berapa, kita pilih sampel, kita vouching ke dokumen. Nah, asersinya biasanya kalau vouching ini berkaitan dengan asersinya adalah occurrence tentunya, akurasi, dan klasifikasi. Seperti yang tercantum di sini. Nah, ini sudah ini ya, soalnya cut off ya, cut off, test, purchase, dan selanjutnya tracing, supporting documentation to record. Jadi kita milih dokumen-dokumen pembelian ya, misalnya dokumen invoice, kita asal ngambil aja dari tumpukan, kita cek di catatan apakah sudah dicatat atau belum. Nah, ini semuanya sudah sudah diuji di sudah diuji di ini ya, tested in siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran. Jadi ketika kita teman-teman vouching kalau misalnya teman-teman sudah vouching di siklus pengeluaran, berarti sudah menguji yang ini begitu untuk transaksinya. Kalau sudah berarti dan kalau milih dokumennya sudah tepat, jumlah sampelnya sudah cukup, berarti sudah tidak perlu menguji lagi terkait dengan akun pembelian. Jadi makanya kalau siklus yang saling berhubungan tuh istilah kita apa ya? Refer to itu berarti kita tulis di keterangannya di kertas audit kita bahwa untuk akun pembelian ini sudah diuji di siklus pengeluaran di prosedur yang mana gitu, nanti dikasih link. Nah, selanjutnya tes transaksi terkait dengan yang akun ini adalah produksi ya. Produksi ini biasanya terkait dengan penambahan di akun work in process. Berarti penambahan akun work in process atau persediaan barang dalam proses. Nah, biasanya prosedur sama ya, prosedurnya 3, cut off ini buat tes ya, harusnya production ini. Oke, sama pada dasarnya itu sama, vouching. Jadi yang pertama tes entry to inventory account, tes penambahan nilai persediaan barang dalam proses. Nah, tapi perbedaannya adalah kalau tes entry to inventory account-nya ini kita vouching-nya, dokumen yang di vouch, yang kita cek itu yang berbeda. Kalau yang di purchase mungkin yang kita vouching itu mungkin ini ya, invoice, terus delivery note ya, surat jalan, bukti bahwa persediaannya sudah kita terima. Tapi kalau tes yang di sini untuk akun penambahan work in process itu yang di vouching itu misalnya adalah material issue slip. Jadi dokumen yang menunjukkan jumlah bahan baku yang ditambah ke barang dalam proses. Yang kedua, misalnya adalah time ticket. Jadi time ticket untuk tenaga kerja langsung yang masuk ke work in process. Jadi itu kita hitung. Nah, seperti itu. Itu yang di vouching maksudnya. Itu yang di vouching. Nah, asersinya juga sama ya. Asersinya ada pertama occurrence. Jadi dokumennya lengkap atau tidak. Ada nggak bukti? Jadi bukti penambahan produksinya itu dibuktikan dengan dokumen-dokumen bukti bahwa memang penambahan itu betul-betul terjadi. Akurasi. Berarti yang penambahan yang dicatat itu sudah terbukti nggak via dokumen-dokumennya. Misalnya material issue slip. Misalnya di catatan penambahan kita itu bilangnya ada penambahan bahan baku sebanyak 30 juta. Material issue slip-nya mendukung tidak? Benar nggak penambahan bahan bakunya 30 juta? Terbukti atau tidak? Selanjutnya klasifikasi ya, yang cukup penting di sini. Nah, klasifikasi berarti menentukan jenis transaksi untuk menentukan akun yang tepat. Terutama ini terkait dengan bahan baku dan tenaga kerja ya. Jadi misalnya tenaga kerja itu kan teman-teman ada tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Jadi klasifikasi itu kita vouching dengan baik itu memastikan bahwa betul bahwa nilai tenaga kerja yang masuk ke akun work in process itu memang tenaga kerja yang benar-benar tenaga kerja langsung untuk proyek ini. Jadi tenaga kerja langsung untuk proyek yang lain jangan sampai masuk ke proyek yang ini. Gitu. Jadi harus dilihat dari dokumennya dengan tepat. Gitu. Jadi sama ya pada intinya sama, tapi lebih ke beda dokumen yang di vouching. Nah, Bu, apakah saya boleh milih salah satu saja yang diuji? Yang ini, misalnya apakah saya uji purchase ataukah saya uji penambahan ya, addition of work in process-nya. Kalau perusahaannya dagang ya cuma yang pembelian aja yang kamu tes untuk tes transaksi.
Tapi kalau di perusahaan manufaktur kamu harus tes dua-duanya. Jadi tes pembeliannya itu sendiri dan tes penambahan work in process-nya. Nah, bedanya kalau yang pembelian ini sudah tested ya, sudah tested di siklus yang lain, jadi gampang. Jadi nanti untuk kita, kalau kita mengaudit suatu perusahaan manufaktur, yang manufaktur, kita ketika audit siklus persediaan, kita cukup ini aja. Jadi kita cukup langsung fokus ke penambahan work in process-nya. Untuk yang tes purchase, asumsinya sudah di refer ya, refer ke ini apa namanya, tes yang siklus pengeluaran begitu. Selanjutnya kita coba beralih ke tes saldo ya, tes of detail of balance. Baik, untuk test of detail of balance hanya satu akun ya yang menjadi perhatian kita, yaitu akun terkait dengan akun inventory. Nah, akun inventory ada 3 prosedur ya yang tadi sudah dicantumkan di PowerPoint juga, tapi kita akan coba lihat lebih jelas terkait dengan prosedur itu. Yang pertama adalah, yang paling utama ya prosedurnya adalah observe inventory count ya. Inventory count, jadi kita akan melihat apakah persediaan yang tercatat di sistem, catatan perusahaan itu beneran sudah ada atau tidak. Nah, inventory count ini dilakukan untuk semua jenis persediaan ya. Jadi persediaannya misalnya persediaan barang dagang yang biasa untuk perusahaan dagang. Kalau persediaan manufaktur berarti ada persediaan bahan baku, persediaan WIP, persediaan barang dalam proses ya. Persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi, ini harus di inventory count semua begitu. Nah, kalau sudah ini inventory count ini untuk prosedur yang berkaitan dengan existence dan completeness ya. Jadi terutama keberadaan dan kelengkapan. Nah, prosedur yang selanjutnya adalah tes ya, inventory pricing. Inventory pricing atau cost of manufactured inventory. Jadi intinya kita mau menguji apakah cost yang dicatat perusahaan itu sudah bagus, tepat atau tidak. Kalau perusahaan dagang kita cukup gini aja, misalnya nih, misalnya di catatan perusahaan itu tercatat bahwa perusahaan itu membeli barang dengan apa namanya, harga barangnya itu adalah 10.000 per unit. Kita vouching dokumennya. Vouchingnya itu bukan ke nilai ya, kita vouching fokus ke angkanya. Oh, per unitnya betul 10.000 atau tidak. Itu contoh yang paling sederhana. Yang prosedur yang lain misalnya adalah perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur itu kan apa ya, penambahan nilai persediaan barang dagang dalam barang persediaannya, nilai persediaan barang dalam proses itu kan purely hitungan ya. Jadi misalnya bayangin teman-teman perusahaan yang membuat kue, yang gampang dibayangkan kue ya. Kue misalnya ada baru adonan. Oke, baru adonan, belum dicetak, belum masuk oven, langsung baru adonan. Itu nilainya berapa ini adonan ini? Nah, misalnya kita bilang itu kan ditambah gula, ditambah tepung, ditambah apa namanya susu dan sejenisnya, estimasinya adalah nilainya itu adonannya itu adalah 5 juta. Itu kan estimasi. Itu hitungan. Nah, kita percaya nggak hitungan itu? Nah, kita auditor akan rekalkulasi, kira-kira kita rekalkulasi ini benar nggak ya hitungannya si perusahaan ini untuk ngitung barang dalam proses itu, terutama barang dalam proses yang mungkin masih apa namanya masih adonan, itu kan kita tidak tahu nilainya berapa ya. Jadi pakai hitungan tuh pastinya perusahaan punya hitung-hitungan estimasi. Nah, kita uji estimasinya. Nah, itu untuk prosedur yang kedua. Ini untuk asersi valuation and allocation. Nah, selanjutnya untuk asersi right and obligation dan asersi completeness, kita bicara tentang ini ya, sudah saya bahas beberapa kali, agreement konsinyasi dan kontrak-kontrak yang sejenis. Jadi ada perjanjian konsinyasi atau enggak? Terus ada perjanjian di mana kita nitip barang di perusahaan lain atau enggak? Atau perjanjian kita produksi barang di subkontraktor atau tidak dan sejenisnya. Itu perlu dicek perjanjiannya gitu. Yang perlu diperhatikan, lalu test of detail of accounting estimate ini nyambung ya dengan valuation and allocation ya. Ini nyambung dengan valuation and allocation. Jadi ini bicara tentang metode penilaian persediaan. Apakah perusahaan menilai persediaan itu menggunakan cost atau market? Kalau cost, pakainya apa? FIFO atau average? Atau jangan LIFO? Kalau market, hitungannya bagaimana? Pertimbangannya apa? Nah, itu perlu dilihat lebih lanjut begitu. Caranya gimana, Bu? Caranya biasanya kita inquiry, kita interview ke perusahaan, nanya seperti apa, terus kita lihat hitungan mereka, kita rekalkulasi. Biasanya sih begitu.
Baik, kita coba pakai contoh terkait dengan yang beberapa ujian ya. Nah, seperti ini contohnya. Baik. Nah, saya ingin coba melihat ya untuk tes entries to inventory mungkin nggak akan saya praktekkan, tapi saya coba akan memberikan justifikasinya ya. Kita mulai dari yang kiri ya, perusahaan terutama perusahaan manufaktur ya. Nah, ini. Kalau perusahaan dagang yang kanan ini mungkin mudah dipahami ya. Kita mengaudit ini cost of goods sold-nya ya, cost of goods sold. Nah, kalau kita lihat kalau perusahaan dagang, ya perusahaan dagang, penambahan barang dagang itu cuma ini doang kan pembelian ini, cuma pembelian ini. Berarti artinya apa? Artinya kita vouching untuk dokumen pembelian udah cuma vouching untuk dokumen pembelian, populasinya 59.100. Nanti kita lihat listnya, oh pembelianmu berapa toh? Lihat pembeliannya, listnya berapa, kita vouching, milih. Seperti yang sudah saya bahas di siklus sebelumnya. Nah, kalau perusahaan manufaktur yang di sisi kiri ini lebih kompleks ya. Ya kita lihat, misalnya ketika perusahaan menggunakan metodenya periodik ya. Periodik itu artinya perusahaan mungkin tidak mencatat secara detail terkait dengan bahan baku yang digunakan. Jadi pokoknya bahan bakunya ya ditambah aja begitu, sesuai dengan kebutuhan supaya barangnya jadi. Jadi nggak sampai detail, oh setiap barang jadi setiap ada bahan baku masuk itu dicatat, enggak seperti itu. Kalau pakai periodik itu biasanya perusahaannya nggak sedetail itu ya, mungkin perusahaan level menengah misalnya UMKM yang UMKM produksi makanan roti misalnya, jadi kan nggak mungkin dinyatet oh tepung 1 kilo kan enggak kan, jadi biasanya mungkin langsung dicampur semua sesuai kebutuhan, baru ketika barangnya jadi baru nanti mungkin menghitung ini cost manufaktur, cost barang manufakturnya. Nah, ketika perusahaan menggunakan metode periodik seperti ini untuk menghitung ini cost of good manufacture, kita lihat ya beberapa penambahan nilai persediaannya. Yang pertama adalah pembelian bahan baku. Oke, pembelian bahan baku. Ini nambah kan? Ini kan menambah, pasti menambah nilai pembelian bahan bakunya. Nah, ini nanti harus diuji. Oke, ini harus diuji tes transaksinya. Coba saya membuat summary ya di sini rencana pengujian. Rencana pengujiannya. Pengujian. Oke, yang pertama adalah di sini berarti pengujian ini ya, pengujian vouching dokumen untuk uji pembelian bahan baku. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya mana lagi yang ada penambahannya ini ya, tenaga kerja langsung di sini. Oke, tenaga kerja langsung di sini dan overhead ya, tenaga kerja langsung di sini dan overhead. Overheadnya itu ada 3, tenaga kerja tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, bahan tidak langsung dan utilitas pabrik. Oke, utilitas pabrik seperti ini. Nah, kita coba ini ya, berarti rencananya ini ya, yang pertama uji ini. Lanjutnya ada menguji ini. Menguji penambahan kos tenaga kerja langsung, vouching dokumen ya, intinya nggak vouching ya, mungkin ada yang rekalkulasi juga. Jadi uji upah tenaga kerja langsung. Lalu selanjutnya uji upah tenaga kerja tidak langsung ya, tadi ada. Lalu uji tidak langsung, lalu bahan tidak langsung dan utilitas pabrik. Nah, saya copy paste saja biar nggak bolak-balik ya. Uji penggunaan bahan tidak langsung dan di sini uji penggunaan utilitas pabrik. Nah, gini. Nah, sekarang ini ya, ini terkait dengan penambahan ya, yang penambahan persediaan. Jadi yang untuk menambah nilai persediaannya pastinya ini ya, begitu. Nah, ini yang kita uji, untuk uji penambahannya. Test entries to inventory. Nah, sekarang ini rencananya kan seperti ini nih, ada 4 yang kita harus lakukan. Nah, kita coba lihat, ada nggak yang sudah dilakukan di siklus yang lain? Nah, ini uji upah tenaga kerja langsung dan tidak langsung, ini sudah dikerjakan di siklus penggajian ya. Sini dikerjakan di siklus penggajian. Ini juga sama. Gitu ya. Nah, vouching dokumen untuk uji pembelian bahan baku ini mungkin sudah dikerjakan di siklus pengeluaran ya, tapi harus dicek. Jadi teman-teman harus ngecek apakah di siklus pengeluaran teman-teman sudah vouching untuk pembelian bahan baku. Kalau belum berarti harus vouching lagi.
Kalau enggak, berarti bisa di skip begitu, karena sudah dikerjakan di siklus pengeluaran. Nah, berarti yang perlu kita lakukan, kita ini uji penggunaan bahan tidak langsung dan uji penggunaan utilitas pabrik. Nah, selanjutnya uji penggunaan bahan tidak langsung, ini biasanya bahan tidak langsung itu ya misalnya kalau kue itu ya mungkin apa ya, pewarna, selanjutnya mungkin yang gula, pokoknya yang kalau tepung itu mungkin telur itu mungkin masuknya bahan langsung ya, tapi kalau kayak gula, pewarna itu mungkin masuknya tidak langsung. Nah, ini pengujiannya seperti apa? Kira-kira signifikan tidak begitu. Kalau tidak bisa, mungkin kita skip ya, karena uji penggunaan bahan tidak langsung, kalau perusahaannya yang besar, biasanya ada tuh bukti dokumennya. Bukti dokumen bahwa sudah menggunakan misalnya berapa. Tapi kalau tidak ada, ya dokumennya mungkin harus kita skip. Yang selanjutnya, uji penggunaan utilitas pabrik. Nah, utilitas pabrik ini kan contohnya adalah apa? Ujinya adalah misalnya listrik, terus apa namanya? Listrik, terus apa namanya? Listrik, air dan sejenisnya. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman ingat ya, listrik, air dan sejenisnya itu sudah di vouching di siklus pengeluaran. Ya, jadi sudah di vouching. Jadi sudah kita nggak perlu vouching lagi. Yang perlu kita lakukan bukan vouchingnya, jadi kita nggak perlu vouching. Di sini tidak perlu vouching. Jadi vouching sudah ya, vouching sudah di siklus pengeluaran. Jadi kita nggak perlu vouching. Yang perlu kita lakukan adalah kita mengecek yang perlu dilakukan. Yang perlu dilakukan adalah kita cukup mengecek alokasinya saja. Jadi kita alokasi apa namanya biaya alokasi biaya operasional yang masuk overhead dan yang masuk biaya operasi. Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi gini, misalnya teman-teman membayar listrik ya, bayar listrik untuk satu perusahaan, bayar listriknya adalah 5 juta. Nah, 5 juta ini ternyata 2 juta itu untuk kantor. 5 juta listrik, 1 juta untuk kantor. 4 juta untuk pabrik. Waktu kita vouching di siklus pengeluaran, kita kan vouching totalnya 5 juta. Oh, 5 juta kita vouching, oh sudah 5 juta, oke. Nah, tapi alokasinya 1 juta masuk kantor, 4 juta masuk ke produksi. Itu kan tidak ada. Ya, jadi tidak ada. Kita tidak tahu itu hitungan, nggak ada dokumen vouchingnya. Maksudnya itu hitungan apa namanya akuntan perusahaan. Jadi auditor kita nggak perlu vouching lagi yang 5 juta total itu karena sudah di vouching di siklus pengeluaran. Yang kita lakukan adalah kita tuh uji alokasinya 1 juta itu masuk kantor, berarti harusnya masuk biaya listrik di akun biaya listrik. 4 juta ini masuknya adalah untuk pabrik, untuk produksi. Jadi 4 juta ini nanti masuk ke nilai overhead produksi seperti itu. Jadi kita untuk yang utilitas kita sudah tidak perlu vouching, tapi kita apa ya rekalkulasi. Kita menggunakan rekalkulasi untuk alokasi overhead dan biaya operasi begitu. Bisa dibuka kembali ya materi terkait tentang biaya tentang perusahaan manufaktur dulu begitu. Nah, ini ya. Ini rencana pengujian untuk yang apa namanya? Transaksi ya, test of transaction ya, test of details of transaction. Nah, di sini. Nah, misalnya sekarang kalau ini kan yang pakai periodik ya, kalau kita pakai yang perpetual, ini bisa dibawa perpetual itu artinya apa, Bu? Perpetual itu artinya ketika kita bahan baku, itu tuh setiap penggunaan bahan baku itu dicatat perusahaan. Jadi setiap bahan bakunya itu bertambah, apa yang digunakan, itu dicatat. Misalnya kalau perusahaan bakery misalnya setiap penggunaan tepung misalnya 5 kg itu dicatat 5 kg, telurnya 2 kilo itu dicatat, ada catatan. Jadi setiap waktu itu berapa bahan baku yang digunakan. Nah, kalau seperti ini lebih gampang malah ya. Kalau bahan baku langsung seperti ini. Nah, berarti kalau seperti ini kita vouching ya. Kita nanti memvouching dokumen itu tadi, dokumen catatan penambahan bahan bakunya. Kita vouching itu. Nah, yang lainnya sama, tenaga kerja ya sama, overhead sama. Gitu. Yang beda hanya ketika rencana bahan baku saja. Jadi untuk yang kalau ini berarti kita metodenya adalah ini ya, vouching dokumen material issue ya, material issue slip. Jadi dokumen yang menunjukkan bahan baku yang digunakan untuk kegiatan produksinya begitu. Oke,
Nah, selanjutnya tadi ini test of ini ya untuk test of detail of transaction. Nah, karena misalnya test of detail of balance. Ya, prosedurnya cuma utamanya satu ya. Kalau test of detail of balance itu prosedur utamanya biasanya adalah inventory count ya. Saya mau sekilas untuk inventory count saja langsung. Nah, kalau inventory count teman-teman, jadi langsung saja ya. Kalau berarti kita lihat misalnya yang manufaktur dulu ya. Kalau inventory count, berarti kita kita menghitung semua jenis inventory yang semua jenis inventory yang sudah dimiliki perusahaan, inventory akhir periode ya. Nah, misalnya di catatan perusahaan, ini catatan perusahaan nih. Di catatan perusahaan nih, pertama nih, ada bahan baku ya. Dia bilang, oh aku ada bahan baku per 31 Desember 2020 akhir tahun ada bahan baku 8.300. Nah, ini berarti nanti harus dicek. Nih. Lalu selanjutnya ada lagi nggak? Oh, ini barang dalam proses itu ada 13.500. Nah, ini harus di vouching, harus di inventory count. Yang terakhir, ini ada juga barang jadi 9.700. Nah, ini harus di inventory count juga. Begitu. Berarti yang ini plus yang ini. Ini harus inventory count. 3 jenis barang dagang. 3 jenis persediaan ini. Gitu. Nah, kalau perusahaannya perusahaan dagang, ya cukup satu saja ya. Cukup barang dagangnya saja ya di inventory count. Gitu. Nah, baik ya, ini untuk rencana melakukan rencana program audit sederhananya lah begitu. Nah, sekarang coba kita lihat ya rencana inventory count secara sedikit lebih detail, hanya sedikit ya, karena inventory count disimulasiin susah juga ya. Kalau kita kelas offline, saya simulasi nih inventory count. Saya punya itu barang-barang untuk simulasi inventory count ya. Tapi karena kita tidak, jadi kita nggak bisa simulasi inventory count. Saya buat simulasi rencananya saja. Jadi ini misalnya, di sini disebutkan ya, oh barang dagangnya pada akhir tahun untuk perusahaan dagang ini ada 96.450.000. Nah, ketika perusahaan, klien akan melakukan inventory count, teman-teman sebagai auditor akan ikut perusahaan itu, kliennya itu. Nah, pertama teman-teman minta list. Saya minta list persediaannya Pak. Persediaan per akhir tahun yang mau di inventory count ini saya minta listnya. Dikasihlah sama klien list sebagai berikut. Ini ya. Kasih sama klien list sebagai berikut. Nah, kalau nanti dikasih sama klien list sebagai berikut ini. Misalnya kode barang, ada detail seperti ini. Mungkin beda-beda ya, setiap perusahaan ngasih list yang berbeda, tapi kurang lebih seperti ini. Nah, cek dulu listnya ini sudah lengkap atau belum. Misalnya, ceknya gimana Bu? Biasanya ceknya, dengan listnya seperti ini saja ya. Ini harga per unit, ini cost per unitnya, terus ini kuantitinya berapa. Biasanya kita hitung dulu berapa, ini kita kalikan seperti ini. Nah, seperti ini, terus kita total ya, kita dapat angkanya misalnya seperti ini, 96.450.000 ini sudah sama ya dengan catatan yang dikasih oleh ini perusahaan ya, di catatan perusahaan terkait dengan persediaan barang dagang akhir tahun. Oke, kalau sudah sama, berarti sudah kita bilang, oh sudah sesuai seperti itu. Nah, berarti oke, listnya sudah oke, misalnya begitu. Nah, kalau sudah, listnya sudah oke, nah biasanya perusahaan listnya beda-beda ya. Mungkin ada yang cuma sampai quantity aja. Dulu waktu saya stok opnam, saya punya listnya cuma sampai quantity. Jarang sih sampai cost per unit seperti ini. Nah, kalau sudah oke listnya, nah selanjutnya teman-teman melakukan rencana untuk inventory count. Nah, rencana untuk inventory count itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, teman-teman. Teman-teman bisa melihat kembali di PowerPoint ya. Kalau kita lihat di PowerPoint, ini. Nah, ini. Ada yang diperhatikan ada dua ya. Timing dan extend. Timing, extend, dan plan-nya apa? Nah, pertama kita lihat dari aspek timing ya. Nah, timing untuk melakukan inventory count. Nah, timingnya tuh ada dua opsi timing. Yang opsi pertama adalah sebelum akhir tahun. Opsi kedua tepat di akhir tahun. Seperti ini. Oke, tepat di akhir tahun, tepat 31 Desember mau tutup buku, lakukan stok opnam. Ini paling akurat. Akurat tapi paling ribet. Akurat tapi ribet dan mahal. Tapi ribet dan mahal. Nah, seperti ini. Akurat tapi ribet dan mahal.
Nah, tapi kalau sebelum akhir tahun itu namanya apa namanya, bukan yang nggak akurat ya. Ada prosedur tambahan, jadi kita harus melakukan prosedur tambahan supaya akurat, tapi lebih mudah, lebih mudah, gitu. Jadi untuk yang timingnya kita punya dua opsi ya, sebelum akhir tahun dan tepat di akhir tahun. Kalau sebelum akhir tahun itu ada prosedur tambahan ya yang kita harus lakukan, tapi lebih mudah. Klien juga manage waktunya lebih gampang, kita juga nggak keburu-buru ya, nggak akhir tahun misalnya tanggal 25 Desember, 20 Desember, nah seperti itu. Nah, terlalu tepat di akhir tahun. Tapi semakin apa ya, semakin jauh dari akhir tahun itu semakin banyak prosedur tambahan ya. Misalnya kalau kita udah stock opnam tanggal 17 Desember. 17 Desember ke 31 Desember itu selisih 2 minggu. Cukup panjang ya. Jadi prosedur tambahan kita akan tambah banyak. Tapi kalau misalnya 28 Desember ya kita stok opnam. Misalnya 28 Desember, 31 Desember akhir tahun, berarti cuma jeda 3 hari ya. Prosedur tambahannya nggak banyak gitu. Jadi lebih mudah. Jadi kita auditor dan klien harus janjian nih, kita harus milih kita mau yang mana. Apa namanya? Untuk timingnya begitu. Apakah mau sebelum akhir tahun atau tepat di akhir tahun. Yang kedua tadi extend ya. Extend itu bicara tentang jumlah sampel ya. Jumlah sampelnya. Jadi berapa banyak jumlah sampelnya? Semakin besar nilai persediaan, semakin banyak ya jumlah sampelnya. Terus ini persediaannya resikonya tinggi apa rendah? Kalau persediaan resikonya tinggi, kalau resiko tinggi, berarti jumlah sampel lebih banyak. Sampel banyak. Tapi kalau resiko rendah, nah misalnya resiko rendah ya jumlah sampel bisa lebih sedikit. Dan banyak pertimbangan-pertimbangan lain ya. Terus milih gudangnya. Misalnya kalau gudangnya lebih dari satu, apakah semua gudang kita harus stok opnam atau kita cukup di satu gudang utama saja? Nah itu tergantung resikonya. Kalau resiko tinggi, berarti mungkin semua gudang harus ada auditor yang stok opnam. Tapi kalau resikonya rendah, mungkin hanya cukup di gudang utama saja yang ada auditor yang stok opnam gitu. Lalu tadi yang terakhir adalah terkait dengan plan ya, plan of inventory count. Jadi rencana inventory count-nya seperti apa? Nah, ada banyak ya variasi plan of inventory account, tapi ada dua ya yang biasanya paling standar ketika kita bicara tentang rencana inventory count. Nah, jadi ada yang pertama adalah kita menguji namanya list to floor ya. Jadi kita menguji list to floor. List to floor itu maksudnya gimana? List to floor itu kayak kita vouching. Jadi kita milih sampel, misalnya dari list ini ya, list ini misalnya ada 8 jenis barang dagang, kita pilih misalnya, saya random lah, saya milih misalnya 4. 4 ini saya pilih sebagai sampel. Oke, saya pilih 4 ini sebagai sampel. Ini saya tulis di sini ya, kayak begini. Misalnya saya masukkan ke list seperti ini. Nah, saya masukkan ke list seperti ini. Misal, seperti itu. Nah, ini list. Ini yang perusahaan punya di catatan. Pertanyaannya, di gudang beneran nggak ada barang-barang ini? Nah, saya cek deh ke sana. Saya cek di gudang barang, saya cek di barang di gudang, saya cek untuk barang-barang ini apakah sudah ada semua atau belum atau tidak. Nah, saya cek barang di gudang. Pertama, saya akan lihat, jadi gini, kalau di gudang, biasanya mereka pasti sudah punya kode-kode barang ya. Nah, saya cek kodenya bener nggak? Misalnya, kode, saya tulis, kodenya X001, betul. Nah, tapi kok tertulisnya misalnya ini X001 kok televisi merek C misalnya, tertulisnya di gudang seperti itu dan kuantitasnya cuma 1. Ya udah saya tulis dulu. Nah, terus nanti selanjutnya, ada barang televisi merek B. Kodenya XX02, bener. Yang ini bener, ini XX02, tulisannya di situ adalah televisi merek B dan kuantitasnya sebetul 3 dan seterusnya. Jadi saya milih dulu yang sesuai list, kemudian saya cek di gudangnya gimana. Nah, ini kayak vouching ya, list to floor namanya, rencana list to floor. Jadi dari list ke floor, ke gudang. Ini untuk asersi existence. Nah, plan yang kedua adalah terkait dengan floor to list. Jadi kayak tracing gampangnya. Jadi kalau floor to list itu gampangnya gini, floor to list itu teman-teman langsung aja milih random ya. Teman-teman milih random.
Teman-teman muter-muter di gudang kayak gitu, terus milih random, oh milih satu kardus gitu yang kelihatannya besar. Oh kardus, teman-teman datengin deketin kardus itu, kelihatan di situ. Oh kelihatan apa barangnya? Oh ini barangnya mereknya adalah misalnya ya. Nah, ini barangnya adalah laptop merek, teman lihat tulis sambil ngeliatin, oh laptop merek C misalnya. Laptop merek C kodenya itu tertulis di situ adalah B001. Ada berapa ya? Ngitung 1, 2, 3. Oh 1, 2. Oh yang 3 ini beda. Oh apa namanya laptop merek C? 1, 2, 3. Oh ada 3. Saya hitung 3 seperti ini. Nah terus teman-teman cek. Oh ini kan hasil ngelihat di real. Teman-teman cek di catatan. Oh ada laptop merek C, betul. Kodenya juga betul B001. Saya tulis di situ di sini. Salah sebentar. Saya tulis di sini. Saya seperti ini, saya tulis di sini. Tapi kok di list kuantitasnya 2 ya? Oh ini saya tulis dulu 2, berarti ada selisih nih kuantitasnya. Kenapa? Kok ada selisih? Jangan-jangan yang kuantitasnya ada selisihnya. Misalnya berarti ada selisih nih antara floor sama list. Kenapa? Kok ada selisihnya? Saya catat dulu. Nanti saya tanya, ketika saya selesai inventory count, saya akan tanya ke klien kok bisa ada selisihnya. Belum tentu kliennya salah loh. Bisa aja satu barang ini tuh ternyata memang sudah bukan punya perusahaan. Mungkin barangnya itu sudah dipesan sama pelanggan, tapi belum dikirim. Bisa jadi. Jadi belum tentu, selisih itu belum tentu salah. Harus di cross check lagi. Nah, itu namanya floor to list. Jadi kalau floor to list itu kita kayak tracing. Gampang kita keliling, milih barang random, kita cek ke catatannya seperti apa bilangnya. Nah, ini untuk asersi completeness. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih ya simulasi singkat tentang inventory count. Begitu. Nah, nanti kalau pricing test, ya pricing test itu gampangnya ini ya, kan sudah ada cost per unit. Ini nanti teman-teman pilih saja, misalnya vouching ya yang biru-biru ini, teman vouching, lihat di dokumen kontrak pembeliannya. Bener nggak harganya sebagaimana yang tercantum? Itu pricing test simpelnya. Gitu. Oke, baik, saya rasa begini saja ya. Sebenarnya masih banyak yang saya sampaikan ya untuk siklus persediaan ini, tapi memang agak susah juga simulasi hanya secara dokumen ya, karena untuk siklus persediaan ini banyak juga yang simulasinya lebih nyaman kalau kita langsung lihat barang secara fisik. Tapi ya ini bukan praktek audit ya, jadi saya it's okay lah. Paling tidak teman-teman mendapatkan gambaran terkait dengan apa sih aja sih prosedur untuk audit siklus persediaan. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman ambil mata kuliah praktikum audit bisa lebih detail ya terkait dengan siklus-siklus ini. Baik, saya rasa cukup sekian untuk video ini. Terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman untuk menonton video ini. Jika ada pertanyaan, seperti biasa bisa disampaikan via kontak yang sudah kita sepakati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.